sunnah-sunnah beliau, wabil khusus sunnah majelis ilmu ini juga perlu kita hidupkan, perlu kita buat di rumah-rumah kita juga, di masjid-masjid kita, karena besar sekali keutamaan dan kemanfaatannya. Karena bekal kita yang paling utama, yang paling besar untuk keselamatan kita kelak di akhirat ya ilmu. Sebenarnya sering yang sampaikan, karena kenapa bekal kita ilmu? Karena dengan ilmu inilah kita akan bisa betul-betul paham bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu ini pula benar semua jenis syariat agama yang kita amalkan. Salat, puasa itu akan bisa benar jika ada ilmu. Dengan ilmu pula kita akan bisa mentata hati kita dengan benar. Bekal yang paling besar untuk keselamatan kita adalah ilmu. Maka dari itu seorang ulama niki Habib Hadi Assegaf pernah mengatakan, kullu sahibin la yamsatuka 'alal ilmi la khaira fi suhbatihi, kata beliau. Setiap persahabatan yang tidak membuat girah semangat kita untuk ilmu, la khaira fi suhbatihi, tidak ada baiknya berkawan dengan orang tersebut. Di samping kita punya kawan yang mengajak kita semangat dalam amal, juga kita harus lebih penting lagi punya kawan yang menyemangatkan kita dalam ilmu. Karena amal saja enggak cukup kalau enggak dibarengi dengan ilmu. Amal saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan ilmu. Maka jangan pernah kita tinggalkan majelis-majelis. Cari kawan-kawan yang memberikan kita motivasi semangat untuk terus nuntut ilmu supaya segala jenis amal-amal kita ini lurus. Kemudian hadirin dimahkan Allah Subhanahu wa taala, gimana caranya untuk mengembirakan hati Rasulullah? Ya, kita buat majelis seperti ini dan kita senantiasa pikirkan, risaukan apa yang senantiasa beliau rusulkan, dan senantiasa kita basahi lisan kita dengan memperbanyak membaca shalawat. Insyaallah kita sama-sama baca shalawat. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hadirin jamaah kajian akidah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa niki sebelum kita mulai buka mudzakarah kita baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, para murabbi kita, dan khusus nanti kita bacakan kepada, kita niatkan kepada musannif pengarang kitab yang kita akan kaji niki. Dengan berharap mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada ilmu beliau, barakah daripada kesalehan dan ketakwaan beliau, dan mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita bisa dikumpulkan bersama beliau-beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati as-sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada'i was-salihin awliya'il muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan ila hadrati Syekh Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu syaulillahi ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita. Kemarin Senin kemarin sudah kita bahas mengenai 4 jenis orang yang ma'rifat secara ilmu akidah. 2 yang diterima atau yang benar, 2 yang salah. Kemudian sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai dalil. Sebelum tiang baca, kemarin sudah kita bahas sedikit atau sekelumit tentang dalil. Apa itu dalil? Ada yang masih ingat? Dalil adalah bukti sesuatu penguat terhadap perkara yang kita tuju. Sesuatu yang bisa menguatkan terhadap sesuatu yang kita tuju. Itu namanya bukti. Kalau bahasa anunya disebut dalil. Kenapa kita mengimani Allah ini butuh kepada dalil, kepada bukti? Seperti kemarin sudah yang jelaskan, karena Allah ini gaib, enggak kelihatan. Sesuatu yang enggak kelihatan itu supaya mantap, yakin kita di hati kita mantap, harus kita punya bukti ataupun dalil. Kalau hal-hal yang sudah nampak, yang jelas di mata kita, di pandangan kita ini enggak perlu pakai dalil, enggak perlu pakai bukti, sudah ada, sudah kelihatan. Ini yang enggak kelihatan ini supaya timbul yakin dalam diri kita, maka kita butuh yang namanya bukti dan dalil. Dan harus pula kita pahami, belum tentu perkara yang enggak kelihatan itu tidak ada. Belum tentu perkara yang enggak kelihatan kasat mata kita itu tidak ada. Apa contohnya? Apa contohnya? Boleh apa contohnya? Angin belum terasa indah. Timur dan barat. Timur barat ini ada enggak? Ada? Timur barat ada? Ada. Berembe ruana. Berembe ruana. Ngembe beleina, ngembe ruana, ngembe warna, ada enggak? Maka belum tentu perkara yang tidak wujud itu tidak. Timur barat itu yakin kita ada ya. Tapi gimana rupanya? Bentuknya. Seperti itu. Dalam sebutan dia ada timur barat, tetapi secara anunya bagaimana bentuknya enggak bisa diada. Ya begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak boleh kita samakan Allah dengan timur dan barat. Ini permisalan supaya kita mudah paham. Jangan pernah kita yakini bahwa sesuatu yang enggak kelihatan mata itu tidak ada. Kiri kanan ini, kiri kanan, depan belakang, ini kan sebutan saja. Bentuk, rupa dan warnanya tidak ada. Bukan berarti itu sih karena enggak kelihatan terus tidak ada. Bukan berarti Allah enggak kelihatan, berarti Allah enggak ada. Jadi seperti itu. Tidak semua yang enggak kelihatan kasat mata itu tidak ada. Nah, supaya kita lebih mantap yakin dengan hakikat keberadaan Allah nikilah kita butuh bukti dan dalil. Karena enggak kelihatan, maka itulah kita butuh bukti dan dalil. Yang baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaina at-ta'allum wa ta'lim, tadhkur at-tadhkir, nafa' wal intifa', ifada wa istifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha' mardatih thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Yang baca dulu sedikit ibaratnya yang akan kita bahas ini. Adapun artinya dalil, yaitu barang yang menunjukkan atas kebenaran suatu barang. Dalil adalah sesuatu yang menunjukkan kebenaran suatu yang kita tuju. Kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pencipta alam semesta, Allah itu ada. Maka untuk membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala supaya mantap dalam hati kita, itu disebut sebagai dalil atau sebagai bukti supaya tambah kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Ada namanya dalil akli dengan secara logika atau akal. Dan ada secara nakli. Nakli ini Quran dan hadis. Harus kedua-duanya. Dalil akli itu apa? Dengan cara kita mikir, dengan cara kita kerahkan pemikiran kita bahwa Allah ini mesti ada, pasti wajib adanya, karena banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan Allah. Maka kita gunakan akal. Nah, kalau nakli ini kita cari dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana dulu pernah ada orang tanya kepada Badui, ini contoh dari akli, contoh pakai akal. Orang Arab Badui tidak pernah ngaji, baru kenal agama, tapi masya Allah mudah-mudah saja dia untuk memahami akan keberadaan Allah itu. Ditanya dia oleh orang-orang ateis, orang-orang yang enggak yakin adanya pencipta, ya, tidak yakin adanya Tuhan. Wahai orang Islam, dia katakan, aku akan tanya kepada kamu, jangan pakai Quran dan jangan pakai hadis, pakai akalmu kalau memang Allah itu ada. Badui ini juga nggak bisa Quran hadis, orang Badui. Iya, aku iman kepada Allah nih. Dia jawabnya apa? Aneh jawabannya. Dia katakan al-fa'ratu yadullu 'alal ba'ir, katanya. Pakai akal ini, enggak pakai Quran hadis. Al-fa'ratu yadullu 'alal ba'ir. Al-fa'rah, fa'rah ini kotoran, tai, kalau bahasa kotornya kita tai atau kotoran, menunjukkan ada onta, adanya tai onta itu menunjukkan adanya onta yang telah buang kotor. Adanya tai onta atau kotoran onta itu menunjukkan adanya onta yang telah buang kotoran. Tidak mungkin, tidak dicerna oleh akal adanya kotoran itu tanpa ada onta yang pernah buang kotoran. Tidak mungkin, mesti ada, walaupun kita tidak tahu. Tidak ada tai onta turun dari langit, mesti dari perut onta. Jadi akal dia pakai. Maknanya apa? Tidak mungkin ini alam semesta wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan. Jadi seperti itu. Ini pakai logika akal saja. Jadi itu bagian daripada dalil akli. Secara akal kita memahami bahwa tidak mungkin benda yang kecil-kecil ini saja ini kita katakan, oh ini wujud sendiri tanpa ada yang menciptakan. Tidak akan diterima akal sehat, kita nggak akan terima. Kalau kita paksakan ini botol aqua nih, ya serong-serong arak dengan pihak. Semakin tepengkoh sepangin diteparan dengan gile sendiri baik aqua sewujudan diri. Mesti arak pihak ya. Mesti arak pabrik dengan produksi ya pihak ya. Ndek mungkin aqua nih ya wujudan diri tanpa rasa pihak. Hal-hal kecil seperti ini tidak diterima akal kita kalau dia bisa wujud dirinya sendiri. Apalagi alam semesta yang besar ini mesti ada zat yang maha besar yang menciptakannya. Jadi itu namanya dalil akli. Kita pakai logika akal. Dulu juga pernah ada
Orang-orang dulu itu kalau debat itu enggak, orang ateis itu enggak mau pakai dalil Al-Quran hadis, karena mereka enggak imani Al-Quran hadis itu. Maka kebanyakan debatnya orang dulu itu pakai akal. Dulu pernah Imam Nu'man bin Thabit yang disebut sebagai Imam Abu Hanifah, imam mazhab pertama yang begitu cerdas beliau, cerdas, ahli dalam ilmu kalam. Kebanyak orang-orang ateis itu kalah hujahnya dengan beliau. Pernah satu ketika di kerajaan lagi kumpul-kumpul. Ini cerita ini supaya kita mudah memahami hukum akli itu kayak apa. Dia lagi kumpul-kumpul bersama rakyatnya, bersama menteri-menterinya. Tiba-tiba ada seorang Dahrain. Dahrain ini orang ateis datang kepada kerajaan tersebut sambil mengatakan, kaliankah kaum muslimin yang menyatakan adanya Allah Tuhan itu? Coba buktikan bagaimana bentuknya. Kalau kamu bisa buktikan adanya Allah itu dan rupanya kayak apa, maka aku akan beriman langsung sekarang kepadamu. Maka ulama-ulama juga banyak diundang. Maka siapa yang merasa alim di tempat ini, hai Tuan Raja, coba jawab pertanyaan, apakah ada Tuhan itu, kemudian bagaimana rupanya, bentuknya. Maka orang-orang sana menjawab, ada. Ulama satu angkat tangan, ada hai Tuan Raja, ada Allah itu, yakin kami. Terus gimana bentuknya? Maka bingung. Mereka paham bahwa Allah itu tidak berbentuk, Tuhan itu tidak berbentuk, kata ulama itu. Enggak mau saya. Harus Tuhan itu berbentuk, bisa dilihat. Selagi enggak bisa dilihat, enggak mau saya beriman. Harus kalian bukti bahwa kalau memang ada Tuhan itu mesti dia wujud. Berarti kalau Tuhan itu tidak ada, berarti kalian menyembah perkara yang tidak ada. Mereka buktikan siapa yang merasa alim di tempat ini, ulama-ulama orang Islam. Siapa yang mampu menjawab, silahkan. Kalau kalian nggak bisa menjawab, berarti yang kalian sembah ini memang tidak ada, cuman hayalan saja. Maka bingung. Ini ulama-ulama ini yakin ada Allah, tapi untuk diwujudkan itu tidak bisa, karena Allah itu bukan makhluk. Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berasa, tidak bisa dilihat. Bagaimana bentukan? Nah, akhirnya orang ateis ini, Dahrain ini katakannya, besok minggu depan kumpulkan lagi sebanyak-banyaknya rakyat, wahai Tuan Raja, dan sebanyak-banyaknya ulama yang ada di negeri ini, kumpulkan semua, saya akan debat, siapa yang paling pintar hadirkan. Kalau saya menang debat, berarti Tuhan yang kalian sembah ini memang tidak ada, hanya sekedar omongan saja, buktinya tidak ada. Dan kalau saya kalah debat, saya akan ikut ke agamamu. Maka betul. Sehingga singkat cerita, seminggu mau masuk hari hanya, maka ulama-ulama masya Allah, gimana ini cara kita mau debatin orang ateis ini? Kan kita semua ini yakin orang Islam adanya Allah, tetapi dan kita pun rasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Kalau kita ingat Allah itu terasa anyam, terasa ada hal lain dalam diri kita. Tapi untuk kita mewujudkan rupa Allah itu tidak bisa. Itu akidah kita nggak boleh. Nah, kalau kita nggak bisa jawab ini pertanyaan ateis ini, berarti kita kalah hujah berarti sama dia. Bingung, ini siapa yang bisa berhujah seperti ini? Bingung mereka. Akhirnya ada seseorang mengatakan, hai Tuan Raja, di pojok sana itu, di sebelah perkampungan sana, ada seorang ulama yang punya pondok besar, cuman dia tidak mau terkenal, dan dia sangat-sangat alim. Coba Tuan suruh dia debat, insya Allah bisa dia jawab itu alim ulama itu. Karena ini ulama nggak suka dengan hadir-hadir di kerajaan, zuhur, tapi alim. Akhirnya ya coba siapa tahu dia bisa menjawab dengan keahlian, kepandaian. Maka betul dikirimlah surat, ya kirim
utusan untuk jemput tuan raja, untuk jemput ulama tersebut. Ini perintah daripada raja. Maka betul diutus 2 orang pergi ke seberang pulau sana, bertamu, mengirimkan undangan raja untuk hadir debat dengan orang ateis. Kalau debat ini tidak bisa dimenangkan oleh umat Islam, berarti umat Islam akan kalah hujah. Nanti lama-lama orang akan murtad daripada agama, karena Tuhan yang disembah memang tidak ada, buktinya tidak kelihatan. Maka betul akhirnya sampai di sana, utusan mengatakan, Tuan Guru, ini ada pesan, ada surat daripada kerajaan mengundang Tuan untuk hadir debat dengan orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang ateis. Ulama-ulama kami di kerajaan di negeri itu sudah kewalahan untuk bisa menjawab pertanyaan Dahrain atau orang ateis tersebut. Maka mungkin Tuan bisa menjawabnya, kata. Maka bingung. Ya bisa aku jawab, tapi fisikku ini sudah tua. Aku nggak bisa perjalanan jauh, katanya. Ini kalian berangkat sama muridku 2 orang ini, katanya. Maka dipanggil. Mana Nu'man, katanya. Imam Abu Hanifah masih kecil, umuran belasan tahun. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Panggil Nu'man sama temannya satu. Ya Nu'man, kayaknya aku dapat firasat baik oleh Allah supaya mengirim kamu berangkat debat dengan orang ateis itu, katanya. Saya guru, ya kamu. Insyaallah siap, katanya. Karena taatnya beliau, kecerdasan Imam Ahmad bin Imam Abu Hanifahnya. Berangkatlah hari itu, berangkat ditemani sama utusan. Ketika mau sampai di tempat tersebut, di perjalanan, maka beliau berhenti dulu. Tidak mau langsung naik ke tempat, masuk ke kerajaan, berhenti dulu sampai hampir mau habis waktu tinggal berapa menit sisa waktu, beliau baru datang. Maka beliau beralasan, sengaja beliau akhirkan tak mau masuk kerajaan, diam dulu, nanti ketika mau selesai kita akan masuk. Sehingga orang ateis berkoar-koar, mana ulama-ulama umat Islam, gak ada yang berdebat dengan aku, berarti kalian ini tidak ada hujah akan Tuhan yang kalian sembah. Memang tidak ada, katanya. Buktinya siapa? Mana yang berani debat? Tidak ada. Yang kalian mau datangkan mana sampai sekarang, mau habis waktu belum ada. Habis semua ulama ketakutan, wah kalah hujah kita sekarang. Singkat ceritanya barulah datang Imam Abu Hanifah kecil itu dengan utusan dengan 1 orang temannya, katakan. Maka datang, kaget ngeliat kok anak kecil kamu bawa di sini untuk debat kepadaku, kata ateis. Sambil ketawa-ketawa orang ateis ini meremehkan. Ini betul datang Imam Abu Hanifah naik ke kerajaan, ke tempat debatnya, langsung ngomong sama raja. Raja, kata Imam Abu Hanifah kecil ini, mana musuh saya yang saya akan debat dengan dia, katanya. Tunjukkan saya mana orangnya, katanya. Itu orangnya yang ada di bawah kursi itu. Itulah teman yang kamu akan debat. Maaf sebelumnya Tuan Raja, guru saya nggak bisa hadir karena sudah uzur tua. Aku yang diperintahkan datang ke sini, guru saya. Ya. Mana dia orang yang akan saya ajak debat itu orangnya. Maka diperhatikan saya Imam Hanifah. Wah ini orang nggak beres, katanya. Ini orang gila, ini nggak punya akal, katanya. Keras suaranya. Orang ini yang saya akan lawan debat ini, orang ini yang kelihatannya nggak punya akal, gila ini, katanya. Makanya ateis marah, kurang ajar anda kocek-kocek, parna aku di berdua akal, gila nih berdua akal. Iya kelihatan kamu itu nggak punya akal, katanya. Orang ajar ini, ulama-ulama ini saya debat gak ada yang berani, kok kamu katakan saya nggak punya akal? Iya kamu memang nggak punya akal. Pengkoh yang aku ini orang paling pandai, tidak ada yang berani melawan aku untuk berdebat. Kamu kok katakan aku nggak berakal. Ya, ditanya saya Imam Hanifah, kalau memang kamu itu punya akal, yakin kamu itu punya akal, mana tempat akal itu? Bagaimana rupanya? Gimana bentuknya? Katanya. Kalau yakin kamu punya akal, gimana rupanya? Katanya. Bingung dia ateis. Aku ini punya akal, tapi kalau aku mau bentuk rupanya kayak apa itu
Nggak bisa, gimana mau bentuk akal itu? Katanya kamu punya akal. Kamu yakin punya akal? Ya. Bagaimana rupanya? Bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Bingung dia jawab pada sini. Nah, bingung dia jawab. Kamu yakin punya akal? Ya. Dengan kecerdasan akalku ini aku bisa membantah. Nah, ya, kalau begitu wujudkan bagaimana rupanya akal tersebut. Besarkah, tinggikah, bulatkah, lonjongkah, warnanya kayak apa? Oh, kalau itu nggak bisa. Saya yakin adanya akal, tapi untuk mewujudkan saya nggak bisa. Lah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala katanya. Allah itu ada, bisa kita rasakan, tapi untuk kita wujudkan itu tidak akan mampu kita. Kamu dengan akal aja itu kamu masih belum bisa mencerna, apalagi dengan Allah. Nah, satu sudah kalah hujahnya. Kalah hujahnya yang mengatakan bahwa segala yang tidak kelihatan itu tidak ada. Ini akalmu ini tidak kelihatan, kamu yakin ada, tapi mana bentuknya? Makanya kamu jangan pahami sesuatu yang nggak kelihatan itu tidak ada. Akalmu ini nggak kelihatan mana rupanya, tapi kamu yakini ada. Ya, Allah itu seperti juga. Allah itu ada, kita rasakan, tapi untuk kita wujudkan tidak bisa, kan Allah bukan makhluk. Kalah hujahnya. Itu baru pakai akal saja, logika. Debat anak kecil kalah. Malu dia ada itu. Sekarang nah dia sebelum kita selesai debat, katanya, aku tanya lagi sekali lagi kepadamu. Kalau kau bisa jawab ini, berarti aku kalah sudah. Maka tadi Imam Raja mengatakan nanti yang kalah debat dia akan turun di kursi, yang menang itu naik ke atas. Kata Raja, ini ateis ini berada di atas kursi, Imam Abu Hanifah masih di bawah, belum naik. Sekarang saya tanya lagi sekali. Oke, saya kalah tadi. Sekarang saya tanya lagi sekali. Sekarang ini kalau memang Allah itu ada, kata ateis ini, apa yang dibuat oleh Tuhanmu itu Allah itu sekarang, katanya. Maka Raja katakan, yang nggak bisa menjawab pertanyaan, yang kalah hujahnya harus turun dari kerajaan, yang menang naik, kata Raja. Nah, betul. Putusan Raja mengatakan, kamu turun ke bawah, saya naik ke atas. Maka ateis itu turun ke bawah, Imam Abu Hanifah naik ke atas. Langsung dijawab, tahu nggak apa yang dilakukan Allah sekarang ini, saat ini? Yang dilakukan Allah adalah menurunkan kamu dari kursi itu ke bawah dan menaikkan aku ke atas. Itu yang dilakukan Allah sekarang. Kalah lagi hujahnya. Maka dari situlah selamatlah akidah umat dari hujahnya orang-orang ateis yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak bisa dibuktikan bentuknya. Dibantah dengan akal kecerdasan Imam Abu Hanifah dengan mengatakan keberadaan akalnya orang ateis tersebut. Jadi seperti itu namanya hukum akli. Hukum akli itu pakai akal, logika kita untuk membenarkan keberadaan Allah. Paham maksudnya ya? Makanya beradaan Allah ini bisa kita pikirkan dengan akal kita, bisa, dan dengan dalil nakli. Nah, di sini disebutkan adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah yaitu memadai dengan dalil ijmali, yaitu adanya bumi dan langit dan barang yang ada di dalam keduanya. Firman Allah Ta'ala ini dalil nakli. Kalau tadi akli, ini nakli. Nakli itu yang bersumber dari Quran dan hadis. Nah, naklinya apa? Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam itu menunjukkan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ini menunjukkan dalil secara umum bahwa dalam Al-Quran menunjukkan bahwa pergantian siang dan malam, wujudnya alam semesta ini menunjukkan ada zat yang menciptakan. Jadi seperti itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa saja di antara keduanya. Itu dalil dalam Al-Quran.
Jadi secara akalnya bisa dicerna akan keberadaan Allah, dan secara tersuratnya pun dalam Al-Quran juga disebutkan banyak. Nah, dari itu yang disebut sebagai dalil bukti. Jadi secara akal pun bisa kita cerna keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dengan nakli pun ada disebutkan dalam hadis dan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Paham maksudnya mengenai dalil akli nakli? Nah, untuk panjang lebarnya itu akan dibahas nanti, ada babnya sendiri hukum akli, karena untuk kita memahami masuk nanti ke pembahasan sifat 20 wujud, qidam, baqa, mesti kita harus paham ada 3 jenis hukum. Ada hukum akli, hukum adi, dan hukum syar'i. Ini tidak sama semuanya ini. Ini beda. Hukum akli ini beda, hukum syar'i ini beda, dan hukum adi beda. Harus kita paham dulu ini, baru kita akan mudah nanti memahami kajian-kajian sifat-sifat Allah yang 20. Kalau nggak kurang paham kita nanti, masa seperti itu, masanya. Kalau kita paham, insya Allah mudah kita cerna nanti ketika sudah kita masuk ke pembahasan mengenai sifat-sifat Allah yang 20. Paham hukum akli nakli ya? Nah, hukum akli. Kita lanjutkan bacanya. Ini mungkin ada yang baru dengar namanya hukum akli ini ya. Para daduan hukumno wajib, haram, makruh, itu namanya masuk ke hukum syar'i. Ada namanya hukum adi. Hukum adi ini hukum adat istiadat. Adat istiadat itu juga bisa jadi hukum. Nah, itu nanti ada pembahasannya lagi sendiri. Kemudian sebagai lagi dalil dari ibarat dengan makna. Adapun makrifat kepada Allah dan makrifat kepada Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara. Di dalam hukum akli itu ada wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi dalam hukum akli, hukum akal ini, ia pembahasan cuma 3 saja. Pembahasan hukum 3 saja, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Itu saja yang dibahas oleh dalil akli. Akli wajib, akli jaiz, dan akli mustahil. Tidak ada pembahasan yang lain dalam hukum akli membahas wajib atau apa itu wajib. Wajib adalah perkara yang tidak diterima oleh akal, tidak adanya. Perkara namanya wajib akli itu perkara yang tidak diterima akal kita ini. Kalau perkara itu tidak ada, wajib dia ada. Kalau dia tidak ada, akal nggak terima. Itu namanya hukum akli, itu namanya wajib akli. Contohnya apa? Keberadaan Allah nggak diterima akal kalau Allah itu tidak ada, karena itu zat yang wajibul wujud ada, wajib adanya Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak ada, nih akal nggak akan terima. Nah, itu namanya wajib. Wajib itu apa? Dalam hukum akli, bukan dalam hukum syariat. Kalau dalam syariat wajib itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Ini maksudnya dalam hukum akli, secara akal. Apa itu wajib akli? Perkara yang ditolak oleh akal atau enggak diterima oleh akal kita kalau perkara itu tidak ada. Itu namanya wajib akli. Seperti Allah itu ada. Adanya Allah itu tanpa ada permulaan. Itu wajib itu. Kalau Allah itu adanya ada permulaannya, enggak diterima akal kita. Berarti sama dengan makhluk. Sama-sama baru jadinya diciptakan. Nah, Allah itu adanya tanpa diciptakan, tanpa ada permulaan, tanpa ada yang telah mewujudkan, tidak ada, tanpa ketiadaan. Enggak seperti itu Allah itu. Ya, beda dengan kita. Kita ini ada karena diadakan, kita wujud karena wujudkan. Kalau itu adanya tanpa permulaan, adanya tanpa diciptakan, adanya tanpa pernah tidak ada, qidam, dan seterusnya. Itu namanya wajib. Akal kita tidak terima kalau sesuatu itu tidak ada. Nah, mustahil sebaliknya. Akal kita menolak kalau perkara itu ada. Itu perkara nggak ada, mustahil itu tidak akan bisa dicerna akal. Itu namanya mustahil. Sekarang kita nggak ngerti mustahil. Bawa nanti masjid apa namanya? Nurul Yakini kabar bawa nanti. Bawa nanti. Hah? Bawa nanti. Mustahil.
Tidak ada, bukan mustahil. Pokoknya bau dicerna akal kita bukan mustahil. Ini masjid Nurul Iman, Nurul Yakin ini bisa saja terbang. Itu bukan mustahil itu. Oh, tadi saya lihat ada kuda terbang. Mustahil atau enggak? Belum paham berarti namanya mustahil itu. Mustahil itu enggak bisa dicerna akal kita, enggak bisa dipikirkan akal kita, ketidakadaan mustahil. Lamun kuda terbang ya bau-bau doang. Bau-bau doang, jangankan kuda, besi yang begitu berat aja bisa terbang. Jadi bukan mustahil. Masjid ini bisa terbang nanti pada hari kiamat, semua akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang hal yang bisa dicerna oleh akal itu nggak bisa. Yang namanya mustahil itu apa? Allah kok wujudnya ada permulaan. Kalau secara makhluknya yang namanya mustahil itu ada makhluk tanpa ada tempat, itu mustahil. Arak makhluk ndek ne berdua tahu mustahil. Aku lihat berustad ada kucing. Kulihat tadi kucing. Di mana tempatnya? Tidak bertempat. Bisa dicerna akal kita? Aku serius yang berustad, lembe tahun dia bertempat. Ini mustahil. Karena namanya makhluk itu pasti butuh tempat. Kalau enggak di bawah dia di atas, kalau di atas di samping, kalau enggak di samping di dalam. Pokok intinya mesti dia bertempat. Kalau kita ini di mana tempat kita? Di dalam masjid. Kalau pesawat nanti yang ada di udara, di mana tempatnya? Ya di udara antara langit dengan bumi. Intinya namanya makhluk pasti butuh tempat. Kok ada katanya aku lihat benda sesuatu enggak bertempat, itu mustahil. Itulah di antara hal-hal yang mustahil. Kemudian ada yang jaiz. Jaiz ini boleh ada dan boleh tidak. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Boleh Allah berbuat, boleh Allah tidak berbuat. Boleh Allah memasukkan ke surga orang ahli maksiat, boleh pula Allah masukkan ke neraka orang ahli taat. Itu namanya jaiz. Boleh kita bisa kenyang dengan makanan, tanpa makan juga Allah puasa mengenyangkan kita. Itu namanya jaiz. Boleh-boleh saja. Itu namanya jaiz. Boleh dia ada, boleh tidak, terhadap perkara yang mungkin terjadi. Mungkin terjadi ya kita ini. Bisa kita lahir dengan sebab kedua orang tua kita, bisa manusia terlahir tanpa sebab kedua orang tua. Siapa? Nabi Adam. Tanpa bapak ibu. Tanpa bapak ibu. Ada tanpa bapak Nabi Isa. Jadi seperti itu. Dengan api juga Allah bisa membakar, dengan tanpa api juga bisa enggak kebakar. Mau-maunya Allah. Namanya jaiz itu mau-maunya Allah. Kalau Allah mau ya terjadi, kalau enggak ya enggak terjadi. Itu namanya jaiz. Jadi nanti kalau kita lihat hal-hal yang agak aneh-aneh itu jangan kita langsung wah mustahil. Bukan. Kita tengok kepada siapa diberikan perkara tersebut. Nanti itu akan disebutkan di dalam hukum adil. Kadang ada hal-hal yang di luar akal kita itu enggak dicerna akal kita, seperti misal ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ada manusia bisa terbang. Ini kan biasa secara adatnya manusia itu berjalan di bawah, kok ada manusia terbang? Nah, jangan katakan mustahil, itu tidak mustahil. Tengok ke siapa dia itu. Kalau dia terbang itu kok kepada wali, berarti itu mukjizat. Tapi kok kepada orang yang syirik atau perdukunan, orang yang suka dukun, berarti itu sihir. Kalau dia itu diberikan kepada nabi, berarti itu mukjizat. Kalau kepada wali namanya karamah. Kalau kepada orang-orang soleh biasa tapi bagus, itu namanya ma'unah. Bukan mustahil. Nah, ada orang terbang, wah mustahil, mana ada manusia terbang. Nah, lihat siapa itu. Kalau dia wali berarti karamah, kalau dia nabi berarti mukjizat, kalau dia tukang sihir berarti sihir. Dan kalau dia orang-orang soleh biasa itu berarti ma'unah. Kalau dia orang kurang ajar, orang banyak masjid kok bisa terbang, itu namanya
afrad. Jadi bukan mustahil. Yang mustahil itu yang enggak bisa dicerna oleh akal. Contohnya manusia ada tanpa tempat, makhluk ada tanpa tempat, atau Allah itu tidak ada, itu namanya mustahil. Nah, besok kita bahas mengenai hukum akli. Wallahu a'lam bishawab. Hukum akli, syar'i dan hukum adi itu tidak sama, ada semua pembahasannya masing-masing. Nah, insyaallah besok satu-satu kita akan bahas apa itu hukum adi, adat kebiasaan, apa itu hukum syar'i, hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan? Bingung atau gimana? Memang seperti ini pembahasannya. Kita mau dibuka akal kita untuk memahami daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka akal kita gunakan, maka diperintahkan kita apala ta'qilun untuk supaya kita buka pikiran kita. Awalam yanzuru ila malakutis samawati wal ardh. Perintah-perintah kita untuk buka akal kita oleh Allah supaya kita bisa mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanyakan? Bingung atau enggak paham atau gimana? Tapi bisa dicerna ya. Kalau sering-sering dengar, insyaallah paham. Memang ini ilmu yang sangat jarang sekali kita muzakarahkan, sangat jarang. Ini pun harus kita tahu supaya kita bisa membedakan. Ya. Iya. Allah itu berada di mana-mana. Iya. Sekarang tanyakan apanya yang berada di mana-mana. Nggak ada orang kalau dikatakan Allah berada di mana-mana berarti luik tahu Allah Taala, luik tempatnya. Itu juga salah. Kita katakan di aras saja Allah itu berarti berada di satu tempat, itu salah, apalagi di mana-mana. Luik siarak berarti, lek kapnya lah berarti, lek masjid siarak. Tambah lagi salahnya. Jadi benernya gimana? Allah itu tidak bertempat. Allah itu yang meliputi tempat. Dia liputi tempat itu. Mananya di mana-mana ada pemeliharaan, ada penjagaan, ada pengetahuan Allah bersama kita. Bukan zatnya bersama kita. Kalau Allah itu di mana-mana, apalagi ainama, ayatnya itu mengatakan dimanapun kamu berada, Allah juga di situ. Berarti kita berada di tempat-tempat yang kotor, Allah juga di situ. Enggak, makanya salah total yang mengatakan. Walaupun ayat dalam Quran, makanya perlu kita ikut pemahaman ulama. Kalau enggak kita ikut pemahaman ulama, berarti Allah itu lembembe tahu yang kata nyengkeng, yang kata apa itu memiro, yang kata buku mesenina atau mesemiro tanah. Itu enggak adab namanya seperti itu. Apanya yang bersama dengan kita itu Allah Taala. Itu harus kita paham. Maka para ulama katakan penjagaannya, pemeliharaannya, apalagi pengontrolannya itu yang senantiasa bersama dengan kita, bukan Allahnya. Siapa kamu mau ditemukan Allah Taala? Nah, jadi seperti itu. Kita katakan Allah saya bertempat di arus, itu sudah salah, apalagi mengatakan padahal arus itu mulia, makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah, itu pun salah, apalagi katakan di mana. Lebih salah lagi. Makanya sucikan Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah dari segala yang disifatkan oleh orang-orang yang tidak punya adab dengan Allah. Orang-orang musyabbihin, orang-orang yang punya pemahaman Allah itu serupa-serupa dengan makhluknya. Makanya apa yang bersama dengan Allah, bisa penjagaan Allah bersama kita, bisa pemantauan Allah bersama kita, itu maksudnya. Karena kita ikut paham ulama supaya kita supaya kita bisa beradab dengan Allah. Kalau kita katakan seperti itu, otomatis Allah itu sama dengan manusia, berarti menunjukkan setiap manusia itu punya Allah punya Tuhan masing-masing, berarti Allahnya semakin banyak jadinya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Ya.
Iya. 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 Itu kata ulama menunjukkan bagaimana Allah itu mengajarkan adab kepada hambanya. Sebenarnya yang hakikat ada hanya Allah, yang selain Allah itu tidak ada. Tetapi Allah sebut kami itu menunjukkan mengajarkan adab kepada kita supaya jangan sombong. Karena rata-rata dalam Al-Qur'an yang menyebutkan aku itu orang terlaknat semua. Ana rabbukumul a'la, siapa yang mengatakan? Fir'aun. Aku Tuhan. Dalam surah yang lain juga ketika siapa namanya yang kaya itu, siapa yang kaya? Qarun. Ini harta hasil daripada usahaku, ngapain aku zakatkan? Aku, nah kata aku ananiyah nih, aku itu banyak disebut dalam itu rata-rata orang-orang yang dilaknat oleh Fir'aun, Qarun, Haman. Nah, maka Allah nggak mau diajarkan kepada kita sebutlah kami, dan jangan kita pahami bahwa kami itu maksudnya Allah dengan malaikat, ribu-ribu malaikat kerjasama buat, bukan kami maksudnya terus Allah atau dengan malaikat dia buat dalam semua itu, bukan. Maknanya apa? Supaya kita itu memahami bahwa jangan sampai kita biasakan kata-kata aku ini aku. Nah, ini sifat yang tidak boleh ada dalam diri hamba. Jadi seperti itu namanya sifat ananiyah, sifat keanaan, keakuan itu nggak boleh ada. Sebenarnya Allah katakan aku juga bisa saja. Tapi Allah mengajarkan kepada kita bagaimana yang baik dalam wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Semoga Allah berikan kepahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah beri kita hidayah, inayahnya, dan kemudahan untuk bisa memahami tanda-tanda kebesarannya. Al-hadhiniyah al-Fatihah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.